Halo teman-teman semuanya, wah gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di segmen siaran radio kita kali ini, kita akan bahas satu topik yang menarik, yang tentunya bersama narasumber-narasumber kita yang kece-kece. Nah, siapa sih narasumber-narasumber kita hari ini? Kita mau kenalin dulu nih. Pertama di sini udah ada Kak Alia Rizky Nazawa. Halo Kak Alia. Halo Kak Erna. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Kristofora. Halo Kak Kristofora. Halo semua. Nah, selanjutnya di sini juga ada Kak Arliana nih. Sapa dulu dong Kak Arliana. Hello everyone. Oke, next selanjutnya ada narasumber kita, Kak Puja Melananda Situmorang. Halo Kak Puja. Halo semuanya. Oke, next di sini ada narasumber kita, Kak Amanda Febriani. Sapa dulu dong Kak. Halo semuanya. Nah, yang gak kalah kece narasumber kita yang paling ganteng di antara kita semua di sini ada Bang Raymond. Halo Bang Raymond. Halo semuanya. Oke, di segmen siaran radio kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemenin bareng partner aku MC, yaitu ada Vini Agatha. Sapa dulu dong Kak Vini. Halo Kak Vini. Halo. Nah Kak Vini, di segmen kali ini kita akan bahas topik apa sih? Boleh dong Kak dikasih penjelasannya? Iya, kali ini kita akan membahas tentang toleransi dan keberagaman dalam keberagaman agama di Indonesia. Jadi kan keberagaman itu kan terjadi di Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika itu kan. Jadi ini kita akan langsung masuk deh ya ke sharing sessionnya. Jadi aku mau nanya nih sama Kak Arliana, apa sih yang dimaksud dengan keberagaman agama itu? Oke, kalau menurut aku yang dimaksud dengan keberagaman adalah suatu kondisi di mana sebuah kelompok ataupun suatu masyarakat memiliki keberagaman dari berbagai bidang. Nah, keberagaman itu berarti memahami bahwa setiap individu memiliki keunikannya masing-masing dan mengakui perbedaan individu yang lainnya. Nah, kita yang tinggal di negara Indonesia yang memiliki semboyan yang sangat khas yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang dimana berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, yang paling kentara ataupun yang paling kita ketahui, perbedaan yang ada di Indonesia itu adalah perbedaan agama, lalu yang kedua perbedaan suku. Nah, yang dimana Bhinneka Tunggal Ika ini menyadarkan rakyat-rakyat Indonesia untuk bisa menghormati perbedaan seperti perbedaan agama ataupun perbedaan suku. Begitu, Vini. Oh, menarik juga nih ya tentang keberagaman agama ini. Kita masuk nih ke pertanyaan yang kedua. Kita mau tahu dong tanggapan dari Kak Puja, gimana sih sebenarnya kondisi keberagaman agama terutama dalam dunia pendidikan saat ini? Kak Puja boleh dong kasih pendapatnya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya itu pendidikan itu forum kedua ya setelah kita belajar tentang agama tuh dari keluarga atau lingkungan terdekat gitu. Jadi pendidikan itu sarana juga yang ampuh untuk mengenalkan sikap-sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Namun saat ini pendidikan di Indonesia menunjukkan masih ada kurangnya pengenalan akan keberagaman agama secara kontekstual. Di mana toleransi beragama itu yang harus ditanamkan dari kecil itu tidak mudah kita lakukan. Apalagi bagi umat beragama yang minoritas di negara Indonesia ini, masih banyak terjadi intoleransi, apalagi di kalangan anak sekolah. Seringkali di kalangan anak sekolah terjadi bullying terhadap orang-orang yang beragama selain agama Islam. Sekali ada ejekan jika kita berada di sekolah negeri, begitupun sebaliknya, sering pula terjadi bullying terhadap orang-orang yang menganut agama Islam di lingkungan sekolah swasta, yang mayoritas sekolah swasta pada dasarnya sekolah Kristen maupun Katolik. Jadi dunia pendidikan kita itu masih belum sepenuhnya memberikan tempat bagi keragaman peserta didik. Maka mereka itu dengan hambatan dan tantangan belajar tentu berasal dari latar belakang budaya dan agama minoritas masih kerap dipinggirkan dari proses belajar. Jadi untuk itu kita harus mewujudkan pembelajaran keberagaman agama juga menjadi tugas perguruan tinggi. Di mana salah satu caranya dilakukan untuk melakukan kegiatan pengabdian bagi masyarakat sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi dialog antar umat beragama itu harus tetap dijalankan gitu. Jadi biar supaya keberagaman itu masih tetap kita dapatkan gitu. Maksudnya masih keberagaman itu masih menjadi tolak ukur gitu. Jadi karena kita itu kan bangsa Indonesia yang punya semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tuh harus berbeda-beda meskipun dari suku, agama, dan budaya lain itu kita harus tetap satu. Gitu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Puja. Nah, kita mau tahu juga dong pengalaman dari Kak Fora gimana sih di dalam dunia pendidikan dengan adanya keberagaman agama yang ada di sekolah Kak Fora waktu itu. Kita mau tahu dong Kak Fora.
Oke, jadi di sini aku mau cerita ya tentang waktu aku SMA dulu. Aku itu dulu SMA di SMA Sultan Iskandar Muda Medan Sunggal. Nah, jadi sekolah aku itu sangat menjunjung tinggi yang namanya keberagaman beragama, baik itu suku, ras maupun agama. Nah, di sekolah kami itu punya 4 rumah ibadah. Yang pertama itu ada gereja, ada masjid, ada pura, sama ada wihara. Jadi kami itu satu kelas dibuat gitu campur, nggak boleh ada cuma satu suku. Bahkan satu bangku juga nggak boleh satu suku dan satu agama. Nah, jadi aku itu mau bilang sama teman-teman semua yang baik itu pendengar, kalau keberagaman itu sungguh indah. Kalau misalnya kita buat keberagaman itu menjadi anugerah Tuhan yang membuat semua suasananya indah, itu sangat indah. Itu kalau keberagaman itu adalah suatu anugerah dari Tuhan gitu. Bayangkan saja nih ya, kalau misalnya pelangi cuma satu warna, kurang indah bukan? Pelangi namanya juga pelangi, pasti warna-warni. Nah, bayangin juga nih kalau misalnya kebun bunga cuman ada satu warna atau cuman ada satu jenis bunga, itu kurang indah bukan? Jadi di situ itu kami diajarkan bagaimana cara menghargai atau cara toleransi satu sama lain. Ketika orang beribadah, kami nggak boleh ribut. Yang membawa doa untuk ke depan juga kami ganti-gantian. Satu bangku nggak boleh satu suku atau satu agama. Kalau misalnya ada hari-hari raya besar agama, itu kami juga ikut gitu berpartisipasi di dalamnya seperti Natal, yang menjaga keamanan nggak cuma orang Kristen aja yang boleh datang, juga nggak cuma orang Kristen aja. Misalnya ada Diwali atau Dipawali di agama Hindu. Nah, kan itu ada bagi-bagi manisan. Yang bisa datang dan makan manisan itu nggak cuma orang orang Hindu aja, tapi dibagi-bagi ke semua anggota sekolah gitu. Jadi kami di situ saling merangkul satu sama lain. Percaya deh, perbedaan itu sangat indah gitu. Gitu Kak Erna, pengalaman dari aku. Terus gimana nih dengan pengalaman Kak Alia tentang toleransi? Boleh dibagi dong, Kak? Oke, jadi sebelumnya nih, tadi udah disebut-sebut tentang keberagaman, aku mau jelasin dulu nih apa itu toleransi nih. Jadi toleransi itu adalah kemampuan seseorang untuk memperlakukan orang lain dengan baik, seperti menghargai dan menghormati orang lain yang mungkin berbeda agama dengan kita, berbeda suku, berbeda ras, bahasa, dan budaya. Dari awal banget nih ya, Tuhan pasti menciptakan manusia itu berbeda-beda kan, satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan itulah, kita dapat saling menghormati perbedaan antar sesama manusia. Nah, udah tahu ya kan, Indonesia ini memiliki beragam agama, suku, ras, budaya, bahkan hingga bahasa. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia nih ya, perlu memupuk yang namanya kerjasama dan persatuan meskipun kita berbeda-beda. Oke, sekarang nih mulai masuk nih ke aku membagi cerita sedikit tentang pengalaman aku yang emang dari kecil itu udah dikelilingi sama teman-teman yang sangat beragam. Nah, mulai dari TK dan SD kali ya. Nah, jadi sekedar info aja nih, aku TK dan SD itu sama tuh kayak Kak Fora. Sekolahnya itu memang muridnya itu sangat beragam, terutama beragam agama. Ada yang Islam, ada yang Buddha, Kristen, Katolik, dan bahkan juga ada tuh yang beragama Hindu. Nah, berhubung ini bulan Ramadan kan, aku bakal share cerita aku pada setiap bulan Ramadan selama 8 tahun aku berada di sekolah tersebut. Nah, jadi setiap bulan Ramadan itu kita semua tuh tetap masuk sekolah tuh di sekolah itu. Maka untuk yang berpuasa bakal tetap berpuasa dong selama pembelajaran. Nah, teman-teman pasti waktu TK, waktu SD kan pasti bawa bekal ya ke sekolah. Nah, dikarenakan kita yang muslim dari kecil itu udah mulai belajar puasa, kita tuh menghabiskan waktu istirahat. Biasa kan kita makan bekal pas waktu istirahat kan. Nah, pas kita tuh yang puasa itu menghabiskan waktu istirahat untuk berada di dalam kelas aja tuh sambil ngobrol sama teman-teman yang lainnya. Sedangkan untuk mereka yang bawa bekal, mereka tuh bakal pergi gitu loh ke kantin atau duduk-duduk di tangga untuk memakan bekal mereka. Nah, mereka melakukan hal itu tuh untuk menghargai umat muslim tuh yang sedang berpuasa. Nah, teman-teman aku yang non-muslim tuh pada saat itu tuh juga nggak minum. Mereka bahkan sama-sama kita tuh sama-sama ngeluh haus ya. Kalau misalnya masih kecil tuh kan pasti ngeluh haus ya kan. Nah, botol minum mereka ini tuh disembunyiin juga tuh di dalam tas mereka. Nah, jadi walaupun umur kami pada saat itu masih tergolong muda sekali, sikap menghormati agama lain itu udah ada dengan mereka yang menghormati dan menghargai umat muslim dengan tidak makan dan minum di hadapan yang berpuasa. Nah, aku juga sampai sekarang masih takjub gitu kalau misalnya mikir-mikir hal-hal ini. Kok bisa ya anak kecil udah paham hal-hal yang kayak gitu. Dan ternyata emang secara tidak langsung sikap toleransi ini memang udah dipupuk dari awal sekali oleh orang tua dan juga lingkungan sekitar kita ya kan. Apalagi kita hidup di negara Indonesia ini yang super beragam. Nah, dan emang ketika aku beranjak dewasa, hal tersebut masih terus dilakukan oleh teman-teman non-muslim aku. Nah, cuma sesimpel itu tuh toleransi. Wah, seru banget nih pengalaman-pengalaman dari Kak Alia, Kak Fora. Ternyata di negara kita sendiri toleransi itu udah ada sejak kita kecil ya. Nah, terus nih untuk Kak Amanda nih, tentu kan dalam keberagaman agama kan pasti ada yang namanya pertentangan mengenai satu keyakinan. Menurut Kak Amanda sendiri nih, gimana peran kita sebagai pelajar untuk mencegah hal tersebut terjadi?
Ya, tahu nih di Indonesia nih beragam kali agama. Tapi nggak ada juga nih di telinga kita bahwa sering sekali terjadi konflik agama. Nah, itu bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara tiap agama. Tetapi yang harus ditekankan di sini bahwa setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan, kasih, cinta kasih, kerukunan. Namun ya kita tahu ya ada beberapa pihak yang selalu saja ada yang melenceng dari jalan ya. Nah, kita sebagai pelajar seharusnya menciptakan kerukunan itu. Gimana sih caranya? Pertama kita harus tahu dulu tentang agama kita secara seutuhnya. Jangan setengah-setengah, karena kita tahu ya, yang setengah-setengah itu hasilnya gimana, pasti nggak baik ya kan. Nah, setelah kita aplikasikan ke diri kita sendiri, kemudian kita aplikasikan di dalam lingkungan kita. Gimana sih caranya menciptakan kerukunan itu? Yaitu dengan cara bertoleransi. Nah, pasti di lingkungan kita itu nggak hanya satu agama gitu ya kan, minimal ya 2 agama. Nah, dengan begitu kita ciptakan gimana sih caranya untuk menghormati agama lain, gimana untuk menyadarkan bahwa bukan hanya agama kita yang terbaik gitu. Jadi lingkungan kita itu tahu, oh ternyata begini ya caranya agar kerukunan itu terjadi gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, untuk yang terakhir nih, kita mau tanya Bang Raymond nih. Melihat nih, ada banyak isu tentang intoleransi di negara kita dalam keberagaman agama, tak terkecuali di dunia pendidikan. Nah, menurut Abang Raymond, apa sih faktor terjadinya intoleransi dalam keberagaman agama, terutama di dunia pendidikan saat ini? Jadi, karena kita bicara tentang dunia pendidikan ya, perlu diketahui sebelumnya bahwa intoleransi ini terjadi di setiap sekolah yang mungkin bisa kita bilang di sekolah swasta yang hanya satu agama saja yang boleh di sekolah itu. Padahal di sekolah itu hanya satu agama, tetapi sikap intoleran itu masih terbentuk. Nah, sebenarnya kan kita bisa bertanya-tanya, itu sebenarnya kenapa? Apa yang terjadi di dalamnya? Nah, bisa kita simpulkan bahwa yang paling penting itu adalah pengajaran dari para guru ya. Pengajaran dari para guru tentang intoleransi, dan toleransi itu sebenarnya seperti apa, dan sikap-sikapnya itu bentuk dari kelakuan kita itu bagaimana, bisa dikatakan intoleran, seseorang intoleran itu gimana. Nah, tapi bisa kita lihat bahwa banyak sekolah yang belum bisa menerapkan itu, belum bisa mengajarkan tentang hal itu, dan juga mereka tuh merasa arogan, bahwa masih ada anggapan arogan tentang bahwa agama kita yang paling baik karena kita yang paling banyak di suatu daerah gitu. Di Indonesia ini ada beberapa daerah yang memang memiliki mayoritas agama yang paling banyak. Seperti mungkin di Aceh itu ada mayoritas agama Muslim, di Papua ada mayoritas agama Kristen, dan di daerah-daerah lainnya yang memiliki mayoritas agama yang lainnya juga. Nah, itu perlu diketahui bahwa di setiap sekolah itu belum tentu mengajarkan sikap toleransi yang baik pula. Nah, seperti saya mau beri contoh ya, seperti di tahun 2014 itu terdapat aturan tidak mengenakan jilbab di SMPN 1 Singaraja dan SMAN 2 dan Pasar Bali. Nah, itu di Bali nih. Dan ada juga kasus di SMAN 8 Yogyakarta yang mewajibkan siswa kelas 10 ikut kemah pramuka pada perayaan Hari Paskah. Nah, ini sikap-sikap yang bisa kita bilang itu yang masih arogan tadi. Nah, sikap-sikap arogan ini harus kita hilangkan dari sekolah-sekolah, dari dunia pendidikan, sehingga kita dapat membentuk pemikiran-pemikiran siswa dan masyarakat lainnya juga di sekitar sekolah kita bahwa kita itu harus menghormati agama lain dengan bentuk yang bagaimanapun, ya, termasuk untuk menjaga keamanan Indonesia juga nih ya, kalau misalnya kita bisa jaga sifat toleransi kita, karena kita itu umat beragama kita itu sangat banyak, keberagaman agama kita sangat banyak, dan juga dengan sifat yang berbeda pula. Jadi yang paling penting kita harus mengubahnya di dunia pendidikan itu ya harus dari sekolah, terutama yang tadi kayak seperti sekolahnya Kak Alia dan Kak Pora juga ya. Itu mereka dari TK aja udah dididik untuk memiliki sifat toleransi yang baik gitu. Nah, jika hal itu terus diteruskan, pasti akan menciptakan kedamaian nih di lingkungan mereka. Bahkan bukan hanya di lingkungan mereka, tapi di seluruh Indonesia jika kita semuanya bisa menjaga sikap toleransi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bang Raymond. Wah, kita jadi tahu nih apa sih sebenarnya faktor intoleransi yang ada di negara kita, terutama dalam dunia pendidikan. Nah, kita udah sampai nih di penghujung acara. Banyak banget ya ternyata yang kita dapat di segmen siaran radio kita kali ini. Mulai dari apa itu keberagaman, kondisi keberagaman agama. Ada juga nih teman-teman yang sharing tentang pengalamannya di sekolah. Selanjutnya ada tentang cara menjalin toleransi, peran pelajar untuk mencegah terjadinya intoleransi. Dan yang terakhir, ada penjelasan dari Bang Raymond tentang apa itu faktor intoleransi.
Banyak banget nih hal-hal yang udah kita dapat mengenai gambaran-gambaran tentang keberagaman agama yang terkhusus pada dunia pendidikan. Terima kasih juga buat teman-teman narasumber yang udah memberikan banyak sekali pengalaman dan juga materi kita pada segmen kali ini. Semoga apa yang udah kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat semua orang yang mendengarkan. Thank you semuanya.